Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, situasi yang sama seperti sebelumnya terjadi lagi, dan bahkan serangannya kali ini jauh lebih berat. Dengan suara tabrakan yang menusuk telinga, Long Hao Shen terhempas sekali lagi, dan bertabrakan lagi dengan dinding, dan itu bahkan tempat yang sama seperti sebelumnya. Tubuhnya meluncur turun secara perlahan. Kali ini, Long Hao Shen tidak langsung berdiri. Sebaliknya, dia duduk di sana tanpa bergerak. Xiao Huo tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya berdiri di sana dengan tenang begitu dia mendarat di tanah dengan lembut. Dia mempertahankan sikap yang sama seperti sebelumnya. Pahlawan abadi memandang Long Hao Shen. Mereka sudah terbiasa dengan kesepian, jadi, penantian singkat ini bukanlah apa-apa. Cerita berpindah dari arai inti Gunung Suci Kesatria. Chai Er bertanya pada Yang Hao Han dengan lembut. Kakek Yang, mengapa tidak ada kabar dari Hao Shen? Dia baru saja menggunakan tahta ilahi keabadian dan penciptaannya. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Chai Er. Yang Hao Han tersenyum dan menjawab. Jangan khawatir, Hao Shen membawa lencana Gunung Suci. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, para pendahulu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Adapun mengapa dia merilis tahta ilahi keabadian dan penciptaan sebelumnya, itu mungkin karena keingintahuan para pendahulu terhadap tahta ilahi. Lagi pula, ini pertama kalinya untuk manusia bisa menggunakan kekuatan tahta ilahi ini. Jika itu aku juga ingin menyaksikan tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini juga. Jangan khawatir, tunggu saja dengan sabar. Apakah kamu tidak percaya pada kemampuan Hao Shen untuk menangani masalah? Tanya Yang Hao Han. Chai Er mengangguk dan tersenyum manis, mungkin aku terlalu banyak berpikir, balas Chai Er. Saat dia mengatakan itu, dia hanya duduk di tempatnya, dan fokus pada kultivasinya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan akal sehatnya untuk mengamati semua perubahan energi spiritual yang ada di sekitarnya. Di dalam gua, Long Hao Shen duduk di tanah selama 1/4 jam penuh. Gua itu sangat sunyi. Jika bukan karena Armor of Eternity Long Hao Shen dan armor emas cair Xiao Huo, gua itu akan menjadi gelap seperti sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa tanda-tanda sebelumnya, Long Hao Shen melompat dari tanah. Senior, aku sudah mengerti sekarang, teriak Long Hao Shen. Cahaya keemasan melintas di mata Xiao Huo, dan dia bertanya dengan tenang. Apa yang kamu pahami? Tanya zombie Xiao Huo. Long Hao Shen menjawab, ini tentang domain. Anda telah menggunakan kekuatan domain Anda, untuk menghancurkan domain milik aku. Bukan karena domain aku terlalu lemah, tetapi Anda telah membuat domain Anda jauh lebih kuat, jawab Long Hao Shen. Xiao Huo yang saat ini ditutupi baju zirahnya, dan dia juga seorang zombie, jadi, jelas-jelas tidak akan mungkin wajahnya akan berubah, dan berbicara dengan tidak berguna, kamu harus bisa melakukannya. Dapatkah kamu melakukannya? Tanya zombie Xiao Huo. Long Hao Shen menjawab, aku ingin mencoba. Mohon beri aku petunjuk, senior, jawab Long Hao Shen. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat pedang di tangannya sekali lagi. Dia memandang Xiao Huo di kejauhan, dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Domain Dewa Cahaya perlahan-lahan dilepaskan dari tubuhnya, tetapi dilepaskan dengan sangat lambat. Dan Long Hao Shen tidak menggunakan kekuatan Domain of Eternity dari Divine Throne of Eternity and Creation pada kali ini, tapi dia hanya menggunakan Domain Dewa Cahaya. Domain emas yang jernih berangsur-angsur menjadi 7 warna. Setelah itu, jaraknya tetap sekitar 30 cm darinya. Bola cahaya berwarna hijau muda muncul dengan warna emas di depan dada Long Hao Shen. Setiap pahlawan abadi di sekitarnya dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya. Domain Dewa Cahaya emas 7 warna itu menjadi kabur. Setelah itu menjadi ilusi, sementara jumlah yang dilepaskan di luar tubuh Long Hao Shen menjadi semakin tipis, dan sepertinya secara bertahap dikompresi ke dalam tubuh Long Hao Shen. Di bawah pengaruh domain Dewa Cahaya, armor keabadian secara bertahap menjadi warna-warni dan emas, sementara penampilan ilusinya menjadi semakin kuat. Setelah bentrok dengan Xiao Huo 2 kali, Long Hao Shen menggunakan kemampuan pengamatannya yang luar biasa untuk akhirnya memahami sesuatu. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa Xiao Huo tidak mencoba menguji kekuatannya ketika dia ingin bertanding dengannya.
Itu untuk memberinya beberapa pengalaman pertempuran yang terkumpul selama beberapa ribu tahun. Mengapa Xiao Huo kebal terhadap penindasan elemen cahaya dari domain dewa cahayanya, sehingga kekuatan domainnya bahkan menjadi tidak berguna? Setelah dua kegagalan ini, Long Hao Shen secara bertahap menemukan alasannya, dan itu adalah domain penjelmaan diri. Peringkat kelima dari tingkat ke-9 secara kebetulan terjadi, ketika domain penjelmaan diri dapat digunakan. Xiao Huo sedang mengajarinya tentang bagaimana ia benar-benar dapat menggunakan kekuatan domain penjelmaan diri. The Self-Incarnating Domain tidak hanya menyatu lebih baik dengan domain tersebut, dan itu bahkan menjadi utuh dengan domain ketika benar-benar menyatu dengannya. Domain Xiao Huo jelas tidak sebesar domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, tetapi dia menggunakan perpaduan sempurna dengan domainnya untuk mengubah domainnya menjadi tubuhnya, dan tubuhnya menjadi domainnya yang menutupi perbedaan antara domain mereka. Domainnya telah sepenuhnya ditarik ke dalam tubuhnya. Domain Long Hao Shen sangat kuat, tetapi juga mencakup jangkauan yang luas. Ketika mereka bentrok, dan itu dengan jelas akan tersebar, sementara domain Xiao Huo pada dasarnya sangat padat dan halus. Meskipun domain Long Hao Shen memang memiliki keuntungan saat mereka berbenturan, dia benar-benar tertekan karena ukuran domainnya, itulah sebabnya mengapa domainnya terasa tidak berguna. Apa yang sebenarnya terjadi adalah, bahwa dalam jangkauan di mana domain Dewa Cahaya bersentuhan dengan domain Xiao Huo, domain Dewa Cahaya benar-benar telah ditekan dan ditolak. Dalam bentrokan yang kedua, Long Hao Shen telah menggabungkan domainnya dengan Domain of Eternity, dan juga menggunakan Divine Light World yang bahkan memperkuat domainnya secara drastis. Kali ini, bahkan jika Xiao Huo mendorong domain penjelmaan dirinya ke tempat yang menyala, dia tidak dapat membuat hal yang sama terjadi, di mana domain Long Hao Shen menjadi tidak berguna. Namun, Divine Light World masih belum mampu mengalahkannya. Menggunakan domain penjelmaan diri yang sempurna, dia dengan mudah melepaskan diri dari serangan Long Hao Shen, dan mengirim Long Hao Shen terbang sekali lagi. Sekarang, Long Hao Shen mencoba meniru keadaan Xiao Huo meskipun tidak terbiasa. Meskipun Xiao Huo terlihat tenang di permukaan, dia mendesah dengan takjub di dalam hatinya bahwa, bakat Long Hao Shen terlalu hebat. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil memahaminya, dan Xiao Huo juga sedang mencoba untuk menyampaikan kepadanya. Xiao Huo jarang melihat bakat hebat seperti itu sebelumnya. Long Hao Shen jelas merupakan anak yang layak untuk dibimbing. Xiao Huo bahkan merasa sedikit cemburu tentang perlindungan Long Hao Shen dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Benar-benar menyelesaikan perpaduan antara orang dan domain, itu sebenarnya sangatlah berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan cedera dari domainnya, atau menghancurkan struktur domainnya. Bila sudah parah, bahkan bisa mengakibatkan penurunan kultivasi. Namun, Long Hao Shen dilindungi oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan, jadi, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Dia hanya perlu mencoba fusinya, dan tanpa rasa takut akan serangan baliknya. Akibatnya, itu sudah jelas jauh lebih mudah baginya untuk mencapai ini, jika dibandingkan dengan apa yang harus dialami Xiao Huo di masa lalu. Apa yang gagal dipahami Xiao Huo bahwa, bahkan tanpa armor keabadian, Long Hao Shen tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Dia memiliki fisik Dewa Cahaya sejak awal, jadi, dari sudut pandang tertentu, tubuhnya bahkan dapat digambarkan sebagai bola elemen cahaya yang paling murni, lalu, bagaimana mungkin dia bisa menerima serangan balik dari domain elemen cahaya? Cahaya 7 warna di tubuh Long Hao Shen memudar secara bertahap, itu jelas agak sulit baginya, sehingga tubuhnya bergetar pelan. Namun, cahayanya tidak berakhir dan memantul keluar, yang menunjukkan bahwa kendali Long Hao Shen atas domain penjelmaan diri ini sudah sangat kuat. Itu juga merupakan karakteristik khusus dari kekuatan logamnya yang kuat. Akhirnya, ketika bagian terakhir dari cahaya 7 warna menghilang ke dalam tubuhnya, Long Hao Shen bergetar dan merasa seperti telah dilahirkan kembali. Pada saat itu, dia merasa kekuatannya telah tumbuh setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Domainnya telah sepenuhnya menjadi bagian dari tubuhnya, dan juga menjadi bagian dari kekuatannya, dan itu bukan lagi hanya kemampuan. Domainnya adalah dia, dan dia adalah domainnya. Kedua pedang emas di tangannya tanpa sadar bersinar dengan cahaya keemasan warna-warni sekarang, dan itu tampak seperti alat ilahi.
Senior, aku. Tepat ketika Long Haoshen berbicara, dia dipotong oleh Xiao Huo. Kamu masih tidak akan bisa mengalahkanku, seru zombie Xiao Huo. Mata emas muncul sekali lagi. Kali ini, ia muncul lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Pada saat mata emasnya terbuka, Long Haoshen hanya merasakan dadanya bertambah berat. Setelah itu, dia menabrak dinding di belakangnya sekali lagi. Pada saat yang sama, Armor of Eternity menghasilkan dengungan keras, dan 3 bola cahaya di sekelilingnya dengan cepat berkumpul di dadanya. Mereka bersinar dengan cahaya lembut, dan menstabilkan getaran armor keabadian. Sungguh kekuatan yang menakutkan, gumam Long Haoshen. Pada saat sebelumnya, Long Haoshen bahkan merasakan kalau armor keabadiannya akan runtuh. Tentu saja, itu hanya perasaan. Namun, dia telah menyelesaikan domain penjelmaan diri, namun, dia tidak dapat menghentikan serangan Xiao Huo. Kali ini, Long Haoshen benar-benar menjadi bingung. Apakah menurutmu jika kultivasimu mencapai tingkat tertentu, dan teknik sudah tidak lagi penting? Xiao Huo bertanya dengan tenang. Long Haoshen bangkit kembali. Saat dia mengatur tubuhnya, dia mengeluarkan udara yang terkumpul di dadanya. Baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Dia mengangguk secara naluriah. Setelah mencapai tingkat ke-9, kekuatan teknik telah sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pribadi. Bahkan teknik yang lebih lemah pun bisa digunakan dengan kekuatan besar. Xiao Huo menggelengkan kepalanya, kamu salah. Pemahaman kamu berasal dari tidak benar-benar bersentuhan dengan teknik yang kuat. Teknik yang benar-benar ampuh, itu akan mengukur kekuatan tubuh dengan sempurna, dan akan meletus dengan kekuatan penuh di luar kultivasimu. Semua yang dapat kamu katakan bahwa, teknik yang kamu pelajari sebelumnya, itu tidak benar-benar cocok untuk pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, apalagi untuk melampaui peringkat ke-5 dari tingkat ke-9. Namun, itu bukan salahmu. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di antara manusia yang bisa mencapai peringkat ke-5 dari tingkat ke-9 dan seterusnya, ucap zombie Xiao Huo yang menceramahinya. Long Haoshen memikirkan sesuatu dan bertanya. Apakah yang kamu gunakan sebelumnya ini adalah teknik yang kuat seperti itu? Tanya Long Haoshen. Xiao Huo sedikit mengangguk. Teknik yang baru saja aku gunakan ini, itu disebut Eye of Braham. Itu adalah jurus pertama dari 3 jurus Braham. Aku sudah tua sekarang. Inilah yang aku ciptakan dari ribuan tahun yang lalu, dan terus-menerus meraba-rabanya, kemudian merasakan kekuatan dunia dan misteri surga. Jika kamu tertarik, kamu dipersilakan untuk mempelajarinya dariku. Jika kamu dapat menemukan pedang lain yang sejajar dengan pedang keabadian di punggung kamu, maka aku percaya dengan 3 gerakan Braham aku, itu akan menjadi kekuatan terbesar mereka yang ada di tangan kamu. Lagi pula, aku adalah mayat hidup sekarang. Di tanganku, 3 gerakan Braham hanya akan diabaikan, jawab zombie Xiao Huo. Mencapai akhir ucapannya, dia tampak agak murung, tetapi setiap orang kuat yang hadir dapat merasakan kepercayaannya pada 3 gerakan Braham ini. Long Haoshen sangat gembira. Dia berlutut di depan Xiao Huo tanpa ragu dan berkata, "Terima kasih senior," ucap Long Haoshen. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan Braham ini. Dan tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya, dia tidak dapat menemukan esensinya. Satu-satunya cara baginya untuk memblokirnya, adalah dengan menggunakan 3 serangan keabadian yang ditawarkan pedang keabadiannya. Namun, dari aspek tertentu, 3 serangan keabadian adalah teknik yang menyertai perlengkapan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan itu bukanlah milik Long Haoshen. Namun 3 gerakan Braham ini, itu diciptakan oleh Xiao Huo, sebenarnya, itu mampu menyaingi mereka yang hanya menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dan ini tidak hanya sekedar teknik. Seperti kata pepatah, mengetahui seseorang, akan memberikan pengetahuan dalam semua aspek. Dengan bakat pemahaman Long Haoshen untuk mempelajari 3 gerakan Braham, itu pasti akan membawa manfaat tak terukur untuk kultivasinya di masa depan. Apakah itu penggunaan energi spiritual atau domainnya, kedua-duanya akan meningkat dengan pesat. Adapun untuk menemukan teknik 2 pedangnya, itu memang benar, mungkin tidak ada kemungkinan untuk menemukan pedang kedua yang dapat menyaingi kualitas pedang keabadiannya di seluruh dunia. Namun, dia masih memiliki Hao Iwe. Hao Iwe telah berevolusi menjadi 8 kepala sekarang. Jika itu berubah menjadi pedang Hao Iwe emas keunguan untuk digunakan Long Hou Chen, itu mungkin akan menyaingi pedang keabadian dalam hal kualitasnya.
Menggunakan 3 gerakan Braham dengan 2 pedang ini, Long Hou Chen sepertinya bisa membayangkan pertarungannya ketika melawan Kaisar Dewa Iblis. Heh, bangun. Sebelum aku mengajarimu 3 gerakan Braham, kamu harus memberi tahu kami mengapa kamu datang. Xiao Huo bertanya. Long Hao Shen menjawab, Kaisar Dewa Iblis telah menemukan bahwa aku masih hidup. Jadi sangat mungkin baginya untuk mengobarkan perang suci lagi, dan Iblis akan menggunakan kekuatan penuh mereka kali ini. Naga Iblis, Klan Iblis Bulan, dan Klan Iblis Bintang, semuanya akan ambil bagian. Persatuan Kuil telah sangat menderita dari perang suci sebelumnya, jadi, kekuatan kita secara keseluruhan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Iblis. Sebagai hasilnya, kami berdiskusi dan berharap kami dapat meminta senior para pendahulu untuk membantu kami, jawab Long Hao Shen. Dengan itu, mata semua pahlawan abadi di sana tidak bisa untuk tidak berbinar. Su Yongqiao bergumam, apakah kamu akhirnya akan menggunakan kami? Tanya zombie Su Yongqiao. Long Hao Shen menindaklanjutinya. Jangan khawatir para senior, kami telah membahasnya bahwa, Persatuan Kuil akan memperbaiki nama para senior, sehingga setiap orang di Persatuan Kuil akan mengetahui semua yang telah senior korbankan untuk kemanusiaan. Efek dari film ajaib lebih baik dari ekspektasinya, dan itulah sebabnya Persatuan Kuil lebih percaya diri dalam mengumumkan apa yang terjadi dengan pahlawan abadi, jawab Long Hao Shen. Tidak perlu, Xiao Huo berkata dengan acuh tak acuh. Jika kami menginginkan ketenaran, kami tidak akan memilih untuk menjadi mayat hidup dan tertidur begitu lama. Setelah ribuan tahun ini, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengatasi hal-hal seperti ini? Tidak apa-apa bagi kami untuk bertarung, tapi tolong jangan umumkan keberadaan kami. Kami punya cara sendiri untuk menyembunyikan identitas kami, ucap zombie Xiao Huo. Memang benar, karena ia memiliki cara dengan menutupi baju besi emas dan memancarkan aura cahaya, bagaimana mungkin dia tampak seperti mayat hidup. Tepat ketika Long Hao Shen ingin mengatakan sesuatu, Su Yongqiao mengangguk. Pak Tua Xiao benar, kami tidak peduli dengan ketenaran sekuler. Namun, ucap zombie Su Yongqiao dan terhenti begitu saja. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.